Aku sih percaya banget bahwa kita harus menganut kodrat juga ya, sebagai istri, sebagai ibu kita punya kodrat yang udah ada code of conduct sesuai agama dan juga moral yang kita pegang. Tapi sebenarnya kalau terjadi jurang yang membuat kita itu nggak bisa menemukan titik antara ideal self and real self, inilah yang membuat diri kita jadi inkongruen, nggak genuine. Akhirnya kita berusaha mencari gap itu dengan cara mungkin yang salah. Nyinyir, ngebandingin, menyulitkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah dari diri kita. Nah, untuk apa sih sebenarnya? Mereka yang mengubah dan memberi harapan. Kalau mereka bisa, maka kamu setiap perempuan pasti juga bisa. Teman-teman semuanya, aku senang banget di minggu ini kita lagi memasuki hari di mana semua perempuan Indonesia merayakan kemerdekaannya. Hari Kartini yang dirayakan sebagai satu biasanya seremoni tentang perempuan yang akhirnya merdeka untuk meraih pendidikan, yang punya satu kebebasan untuk memilih atas pilihannya sendiri. Dan kali ini aku akan ngebahas tentang perempuan dan juga mimpinya. Assalamualaikum teman-teman, Analisa Channel, thank you banget for 500.000 subscribers. Yeay, tim aku seneng banget loh karena gak nyangka yang awalnya cuma dibuat ya Mbak Angel. Kalau kita ingat-ingat dulu pertama kali bikin YouTube channel ini tuh awalnya tuh kayak di antara kesibukan, kalau sempet ya bikin, kalau gak sempet ya gak bikin, sampai akhirnya ngelihat antusiasme kalian yang terus tonton setiap episode kita, subscribernya nambah, komen-komennya positif, tag-tagan di Instagram juga Masya Allah bikin kita semangat buat rajin bikin konten. Agak maksa juga di antara banyak schedule, tapi thank you ya buat supportnya. Nah, salah satu tujuan aku bikin YouTube channel ini adalah sebenarnya empowering khususnya perempuan juga untuk bisa lebih belajar dari perempuan yang lain. Jadi special edition di merayakan Hari Kartini di bulan April ini, aku pengen teman-teman perempuan juga nonton episode ini sampai habis. Dan kalau kamu suka dengan episode ini, kamu bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tag aku dan juga analisa.widyaningrum atau di APDC Indonesia ya. Apa sih yang kamu dapetin di episode kali ini? Perempuan dan mimpinya. Aku baca salah satu first female in the position of United States sebagai Vice President, Kamala Harris. Coba deh baca bukunya. Kamala Harris ini tuh menurut aku tuh keren banget. Dia kayak woman empowerment banget setiap statement yang dia ucapkan. Dan dia pengen bahwa semua perempuan itu powerful dan suara perempuan itu matters dalam setiap pengambilan keputusan di jajaran pemerintahan di Amerika. Dan kita juga punya tokoh yang menginspirasi. Ibu Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani, aku sempat nonton di YouTube channelnya Putri Tanjung ya. Itu pertama kali beliau mau hadir di podcast dan so inspiring. Aku dengar dan aku belajar banget. It means a lot for young generation, especially for women, karena kayaknya memang nggak ada tuh pilihan untuk perempuan itu jadi ibu rumah tangga atau ibu, istri, dan juga jadi wanita karir. Karena kita tuh bisa ngejalanin semua itu. Maka yang perlu kita munculkan adalah mindset untuk bisa menjalankan berbagai peran. Aku pernah dengar juga dari salah satu panitia sebuah beasiswa yang diselenggarakan oleh Kemenkyu pada saat itu, cerita kalau putra atau putri beliau ya ikut di pemilihan beasiswa itu ya untuk dapat sebagai awardee, dan orang-orang tuh nggak tahu ini anaknya Bu Sri Mulyani gitu. Terus cerita juga seberapa inspiringnya beliau dengan segala kesibukannya, tapi anaknya keren-keren, hebat-hebat gitu ya, dan rumah tangganya juga alhamdulillah harmonis gitu ya. Aku suka amazed sih sama perempuan yang bisa juggling dengan berbagai peran ini. Kalau beliau bilang, so much research has been done showing that women is the most vulnerable, tapi juga punya biggest strength untuk bisa memimpin ekonomi sebuah negara. Karena perempuan itu dikatakan punya satu kemampuan analisis yang cukup kuat dibandingkan laki-laki, terutama dalam keuangan. Jadi beliau ini punya misi untuk meningkatkan posisi perempuan yang lebih banyak di jajaran strategis di Kemenkyu, karena pengalaman beliau waktu jadi Chief Operating Officer di World Bank di tahun 2010 itu membuka pemahaman bahwa sebenarnya perempuan ini punya masa depan yang baik untuk meningkatkan masa depan keuangan di Indonesia gitu.
Ini keren sih, kita bisa melihat dari sudut pandang beliau yang pinter banget. Dan kalau lihat beliau cerita waktu itu di YouTube-nya si Putri, beliau cerita gimana beliau dibesarkan oleh seorang ibu yang profesor, seorang pendidik juga, seorang dosen. Terus waktu ditanya apa sih yang Bu Ani atau Bu Sri Mulyani ini tuh dapetin waktu beliau masih kecil dan tumbuh, kok bisa gitu Bu Sri Mulyani tuh sekeren ini, ibunya tuh cara didiknya gimana sih gitu. Dan simply jawabannya adalah dengan dia melihat kesibukan ibunya sebagai seorang pengajar di Universitas Indonesia, dan dia saat itu tuh melihat bahwa ibu aku aja punya anak banyak gitu ya, karena Bu Sri Mulyani itu saudaranya cukup banyak, itu bisa sambil ngajar, kadang-kadang Bu Ani juga diajak ke kampus. Terus model ibu yang bekerja empowering itu tuh kayak menginspirasi beliau sehingga sampai di detik ini. Jadi aku jadi ngerasa dapat penguatan ketika harus juggling anak-anak yang masih kecil sekarang ya. Rafa Nasyani tuh kadang-kadang waktuku gak banyak untuk mereka, kadang sama-sama di rumah tapi mamanya harus sibuk kerja. Jadi ngerasa dapat penguatan aja kalau ternyata ya gak senegatif itu kok. Mereka juga melihat ibunya bekerja itu ada value positif yang mereka dapatkan untuk mereka bawa ketika mereka tumbuh. Yang penting bonding itu tetap terus ada. And then Bu Susi Pujiastuti. Jadi kalau kita lihat sosok berani mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia di tahun 2014 sampai 2019 ya. Waktu itu aku sempat beruntung banget, lucky me bisa satu sesi panggung virtual sama Bu Susi. Dan pada saat itu tuh aku ngerasa kayak kok ada ya perempuan yang kayak gak ada ketakutan apapun dalam hidupnya gitu. Dan satu pertanyaan yang beliau jawab saat itu adalah satu-satunya ketakutan adalah ketika beliau gagal mencoba. Ketika beliau salah dan melanggar aturan, itu adalah ketakutan paling besar dalam hidup beliau. Jadi aku ngerasa mereka yang sekarang takut untuk masuk di area dimana laki-lakinya lebih banyak, pekerjaannya itu lebih riskan gitu ya. Menurut aku Bu Susi ini menarik sih. Beliau punya satu quotes yang aku catat pada saat itu, tidak pernah ada kata gagal bagi manusia yang terus berusaha. Kegagalan hanya hadir saat manusia-manusia itu sudah berhenti untuk mencoba. Wow. Jadi apa yang pengen aku bahas teman-teman? Hari ini ketika wanita di seluruh dunia itu layak untuk mendapatkan masa depan yang bebas dari stigma, stereotype, dan kekerasan. Wanita punya satu freedom of choice terhadap dirinya, kebebasan untuk memilih terhadap apa yang dia mau dapetin dalam hidupnya tanpa terpengaruh oleh label-label yang dibuat oleh orang lain. Dan setelah aku amati, coba deh teman-teman cek, ternyata stigma itu tuh munculnya terutama public stigma ya yang muncul dari orang lain, itu tuh sebenarnya dari perempuan, sesama perempuan sendiri loh. Kita kalau saling ngebandingin, menjatuhkan, gak menguatkan, gimana perempuan ini bisa bebas dari stigma kalau sesama perempuan masih penuh dengan stigma. Jadi apa sih yang pengen aku sampaikan di sini? Oke, teman-teman semuanya, memang menurut teori psikologi, Carl Rogers mengatakan, seorang psikolog penganut humanistik teori ya, bahwa orang itu tuh punya satu ideal self, di mana dia pengen jadi sesuatu, pengen jadi seseorang dengan embel-embel tertentu, dan ada yang namanya real self, kenyataan yang terjadi pada dirinya. Jurang antara ideal and real self ini sebenarnya menjadi konflik diri seseorang. Dan kebanyakan, kenapa sih perempuan merasa insecure dengan perannya, dengan hidupnya? Karena ada jurang nih antara ideal self dengan real self. Dan jurang ini bisa jadi muncul atas challenge dari pihak luar seperti keterbatasan dia untuk meraih pendidikan, akses untuk ada di satu titik karir tertentu, atau mungkin adanya stigma-stigma yang muncul dari dalam diri, self-stigma. Aku gak bisa, aku kan ibu, aku kan perempuan. Aku sih percaya banget bahwa kita harus menganut kodrat juga ya, sebagai istri, sebagai ibu kita punya kodrat yang udah ada code of conduct sesuai agama dan juga moral yang kita pegang. Tapi sebenarnya kalau terjadi jurang yang membuat kita itu gak bisa menemukan titik antara ideal self and real self, inilah yang membuat diri kita jadi inkongruen, gak genuine. Akhirnya kita berusaha mencari gap itu dengan cara mungkin yang salah, nyinyir, ngebandingin, menyulitkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah dari diri kita. Nah,
Untuk apa sih sebenarnya? Tanpa disadari untuk mengisi gap tadi. Misal nih, yang bekerja, dia sebenarnya pengen punya banyak waktu sama anaknya di rumah. Dia pengen itu adalah bentuk dari incongruent self yang gak terjadi antara ideal dan realnya. Lalu kemudian dia berusaha mengcapture dari sudut pandang luar dan mencari teman yang bisa jadi korban dalam kehidupannya. Dan kalau ini gak disadari, ini bisa jadi satu penghambat seseorang mengembangkan dirinya dalam berkarir. Coba lihat mereka yang terus melakukan comparison di dalam dirinya. Biasanya dengan menjatuhkan orang lain, dia tetap ada di titik itu. Dia gak kemana-mana. Tapi kalau dia fokus ke dirinya, misal nih, wah kok aku gak bisa kayak dia ya, yang punya waktu banyak sama anaknya. Oke, karena aku kerja. Tapi dia akan berpikir, meskipun dengan waktu yang singkat, gimana ya quality time bisa diberikan untuk anaknya. Jadi dia berusaha mengisi gap dengan cara memulai dari dirinya sendiri. Started dari diri kita, bukan orang lain. Itu adalah matter atau masalah yang harus kita fokusin dalam pengembangan diri teman-teman. So, buat kamu perempuan yang sekarang sebenarnya pengen apa, trying to listen your true voice. Coba dengerin lagi deh, true voice kamu tuh sebenarnya kemana sih? Jangan-jangan sebenarnya kita gak tahu kita maunya kemana. Kita gak tahu value apa yang kita pegang. Dan kalau ini terjadi terus menerus, maka teman-teman akan merasa seperti kehilangan arah, menjadi korban dalam kehidupan, dan merasa tidak punya kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan juga mimpi di masa depan. Jadi sekarang aku pengen let's try to change your mind tentang stigma perempuan dan kebebasan dalam memilih di dunia apapun, karir apapun. Seorang psikolog dari Amerika ini bagus banget yang bisa membuat kita punya satu mindset, membangun konsep diri yang kuat. Antara ideal dan real self perempuan hari ini, coba stop, listen to your true voice and learning something. Langkah-langkah yang paling awal adalah berhenti dulu sejenak, benar-benar dengerin apa yang kamu pengenin sebagai perempuan. Dengerin lagi isi hati kamu, untuk mengukur apakah ekspektasi yang kamu buat itu realistis buat dicapai. Misalnya nih, aku pengennya S3, tapi ngelihat kondisi ekonomi, anak-anak masih kecil, suami juga masih mengejar karir, jadi gak possible deh. Nah itu juga harus dipertimbangkan, bukan berarti ketika kita punya kebebasan, kita tidak consider sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Ingat ya, lalu dengerin lagi, oke, kalau gitu apa ya yang bakalan possible untuk aku lakukan? Karena sering banget ideal self ini tuh terpengaruh oleh konteks yang disebut dengan value-value orang lain. Kamu udah deh di rumah aja deh, atau kamu harus S3 dong, kamu kan harus nunjukin siapa kamu. Sebenarnya itu omongan-omongan yang terus kita internalisasi. Jadi penting banget saatnya untuk kita mendengarkan lagi suara hati kita dan belajar mana sih yang bisa kita capai yang possible dengan kondisi kita masing-masing. Karena akan beda setiap perempuan satu dengan yang lain. Yang paling tahu adalah diri kita sebagai perempuan. Yang kedua adalah kelola pikiran dan perasaan. Nah ini tuh kayak sering banget kita susah ya ngelakuin ini karena tidak punya kemampuan komunikasi yang baik. Komunikasi ini menjadi penting dalam proses kita memenuhi ekspektasi orang lain seperti suami, orang tua, mertua, rekan kerja gitu kan. Kita terus mengkritik diri sendiri sampai kita tuh lupa mempertimbangkan ideal self kita dan lupa bahwa kita tuh juga punya hal positif yang kita punya dalam diri gitu. Jadi mengelola pikiran ini menurutku setelah tadi kita tahu apa yang kita mau cari dalam hidup, coba kita renungkan lagi perasaan kita, pikiran kita dan coba artikulasikan dengan baik kepada orang-orang yang menjadi bagian penting dalam hidup kita. Surrounded di dalam hidup kita itu siapa sih yang matter untuk kita dengerin? Itu penting loh. Kalau kita gak bisa filter ini dengan baik, maka semuanya akan kita input bersama-sama dan ini bikin kita loadnya tuh jadi stres dan membuat kita justru merasa low self esteemnya. Lalu yang ketiga, self compassion ini penting. Bagaimana teman-teman mengkasihani diri sendiri dan mengasihi, bukan hanya mengkasihani tapi juga mengasihi, karena beda ya konteksnya. Kalau mengkasihani itu kayak simpati doang, kasihannya gue ya gak punya karir, gak bisa sekolah ini, tapi gak melakukan apa-apa. Jadi once kamu gak bisa mengasihi dirimu, kamu gak bisa menjadi perempuan yang mengasihi orang lain dengan tulus.
And then kita jadi gampang kecewa, gampang sedih ketika kita gak bisa mencapai sesuatu. Yang keempat, tetaplah mengejar dan berani untuk mewujudkan mimpi kamu. Gak apa-apa kalau belum sekarang, karena kita gak lagi cepet-cepetan. Sering banget aku bilang, penerimaan diri ini sangat relate dengan bagaimana kita bisa memfilter tujuan dan cita-cita yang kita punya. Tapi bagaimana juga kita yang paling penting mempertahankan keyakinan kita terhadap apa yang pengen kita capai dalam hidup. Percaya deh bahwa akan ada waktu yang kita investasikan yang mungkin kalau kita terus berusaha menuju ke sana, kita akan mengejar gap antara ideal dan real self tadi. Hal-hal yang membatasi kita ini tuh kadang-kadang dari pikiran kita sendiri loh. Jadi pastikan bahwa impian kamu adalah sesuatu yang membuatmu senang, bersemangat, merasa value, dan bukan sesuatu yang tidak realistis dan membuatmu tertekan. Jadi semakin kecil antara gap ideal and real self, itulah kita mampu bahagia dan mampu menerima diri sendiri. Dan orang-orang terdekat kita juga akan merasakan cinta kita yang tulus sebagai seorang istri, ibu, anak, perempuan. Dan mungkin kita akan semakin bahagia karena kita akan berperan penting untuk lingkungan kita. Buat teman-teman seluruh perempuan di Indonesia, aku pengen mengembrace kalian bahwa gak apa-apa kok kalau sekarang itu kita belum punya kesempatan buat meraih pendidikan yang tinggi, kita belum punya karir yang bagus, kita merasa belum punya keluarga yang ideal, gak apa-apa. Itu tuh bukan suatu hal yang krusial. Yang paling penting adalah bagaimana kalian punya satu perasaan damai, merdeka terhadap pilihan kalian tanpa dipengaruhi oleh situasi apapun yang membelenggu konsep diri kalian. Jadi di hari ini aku pengen habis gelap terbitlah terang, maka habis ada Kartini akan muncul Kartini milenial baru yang bisa membuat masa depan negara kita semakin terang kemudian hari. Butuh perempuan yang bahagia untuk melahirkan anak-anak yang bahagia. Butuh banyak perempuan yang berharga untuk melahirkan keluarga yang berharga. Dan disitulah masa depan Indonesia akan semakin lebih cerah nantinya. Thank you yang udah nonton channel ini. Dan kalau kamu suka, sekali lagi boleh komen di bawah. Dan thank you banget for watching semua episode kita. It means a lot buat aku pribadi. Makasih banget. Dan ini yang membuat aku terus semakin semangat berbagi buat kalian. Meningkatkan literasi kita untuk terus baca. Dan sorry kalau mungkin beberapa konten kita ada yang gak sesuai, ada yang mungkin tidak relate atau mungkin salah dan lain sebagainya. Tapi kita melakukan yang terbaik untuk teman-teman semuanya dan untuk diri aku sendiri, karena ini kebahagiaanku ketika aku berbagi sama kalian. Thank you ya, assalamualaikum.